Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang menganugerahkan kehidupan bagi kita pada pagi hari ini dimanapun kita berada. Sejenak kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang menuntun membimbing kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Karena itu mari kita serahkan hati pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan bagi kami pribadi lepas pribadi dimanapun saat ini kami berada. Tuhan, kami bersyukur untuk penjagaan perlindungan-Mu dalam istirahat malam yang telah kami lampaui. Dan kami boleh menerima hari ini sebagai hari anugerah yang daripada Tuhan. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan hati pikiran kami, agar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kesaksian hidup kami hari lepas hari, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal kedua ayatnya yang keempat. Filipi pasal kedua ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini kita mendengarkan bersama-sama permintaan atau permohonan dari firman Tuhan ini bagi kita, agar dalam kehidupan kita setiap hari kita tidak hanya memperdulikan, mementingkan kepentingan kita sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain. Kisah bermakna kamu akan mati. Seorang pria menemui dokter setelah berminggu-minggu menderita gejala suatu penyakit. Sang dokter memeriksa si suami dengan seksama, kemudian memanggil sang istri untuk masuk ke ruangannya. Suami Anda mengalami penyakit anemia, kurang darah yang cukup langka. Tanpa perawatan ia bisa meninggal. Kabar baiknya, penyakit ini bisa diatasi dengan gizi yang cukup. Anda perlu bangun pagi setiap hari dan memasak pancake panas untuk sarapan suami Anda, daging babi asap dan telur. Ia juga perlu mendapat makan siang yang dimasak di rumah setiap hari, dan kemudian makan malam berupa daging dan kentang setiap malamnya. Akan sangat menolong jika Anda sering memanggang kue, pie, roti buatan rumah. Ini adalah makanan yang akan memperpanjang usia suami Anda. Satu hal lagi, sistem kekebalan tubuh suami Anda cukup lemah. Jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan rumah Anda setiap saat. Apakah Anda ada pertanyaan? Sang istri tidak memiliki pertanyaan apapun.
Anda akan memberitahu suami Anda mengenai hal ini? Atau saya saja, tanya sang dokter. Saya saja, jawab si istri. Sang istri pun berjalan ke ruang periksa. Merasakan keseriusan penyakitnya, sang suami pun bertanya kepada istrinya, "Kabar buruk ya?" Sang istri mengangguk. Air mata mengalir di matanya. "Apa yang akan terjadi pada saya?" tanya suaminya. Dengan terisak, sang istri menjawab tanpa berpikir panjang. Dokter berkata bahwa kamu akan mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebagai istri, dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Apa yang disampaikan bukan fakta yang sebenarnya yang dia dengar dari sang dokter, bahwa suaminya bisa hidup dan berumur panjang jika saja sang istri mau berkorban, merelakan waktunya dalam hidup ini untuk memperhatikan apa yang menjadi saran dari dokter tentang penyakit sang suami. Inilah yang ingin diingatkan bagi kita, keluarga-keluarga Kristen, umat pilihan Tuhan. Kehadiran dan makna setiap kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini bukanlah tentang tujuan dan apa yang menjadi kebutuhanmu sendiri, tapi kehadiran dan identitas kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah bagaimana kita memiliki kepedulian, perhatian, dan tindakan-tindakan memperhatikan juga kepentingan orang lain di sekeliling kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, 2 hari yang lalu saya mengikuti sebuah pelatihan teknologi pangan. Bagaimana kita mempergunakan segala kebolehan, talenta, bahkan tentu saja bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam di sekeliling kita yang melimpah untuk kepentingan kita dan kepentingan orang lain juga. Yang menarik dalam pelatihan ini adalah bagaimana ada 5 sampai dengan 6 denominasi gereja yang bekerja sama memperhatikan apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh para warga jemaat, oleh para pekerja gereja, baik itu gembala sidang, pendeta, ataupun penatua. Saya menjadi bagian di antara puluhan orang menikmati kepedulian dari 5 denominasi gereja ini, di mana kami boleh bersama-sama mendapatkan berkat. Bagaimana kami diperhatikan dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan di dalam pelayanan demi pelayanan. Dan kebenaran firman Tuhan ini juga ingin menasihati dan mengingatkan kita bersama bagaimana peran kita masing-masing, warga gereja, orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Janganlah hanya terus-menerus memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain, kepentingan orang-orang di luar gereja, bahkan kepentingan masyarakat dan dunia. Selamat melaksanakan aktivitas sepanjang 1 hari ini, dan selamat peduli memperhatikan kepentingan orang-orang lain di sekelilingmu. Apakah Anda bersedia melakukan hal ekstra demi orang lain? Kerelaan untuk berkorban atau melakukan hal-hal ekstra adalah hal yang diperlukan
untuk menciptakan kebaikan demi kebaikan. Bersediakah Anda melakukan sesuatu yang lebih baik demi orang lain di sekelilingmu? Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara sekaliannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Isilah hati dan pikiran kami dengan pikiran-pikiran yang baik tentang rancangan dan rencana Tuhan yang harus kami tunaikan di dalam perjalanan hidup kami hari ini. Berikan kami pendengaran dan indera penglihatan kami boleh semakin tajam dan semakin lebih luas melihat orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan daripada kami. Terlebih Tuhan, berikan kami hati yang melayani, siap memberitakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang di sekeliling kami yang merindukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengambil prakarsa, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara sekalian.